Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Izayati dengan NIM 250420135. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang bullying digital dan ujaran kebencian di grup WhatsApp kampus. Jadi, fenomena ini marak di grup WhatsApp kampus karena anonimitas dan viralitas pesan. Di Indonesia, 45% remaja usia 14-24 tahun pernah mengalami cyberbullying. Hal ini sering terjadi di lingkungan kampus termasuk dalam grup mahasiswa dan perlu kesadaran bersama untuk menciptakan komunikasi yang adil dan penuh kasih sayang. Dan apa sih itu definisi bullying digital? Bullying digital adalah tindakan menyakiti, menghina, atau merendahkan orang lain melalui media online. Ini bisa di berbagai platform ya, bisa WhatsApp, TikTok, Instagram, ataupun platform lainnya. Bentuknya bisa berupa menghina di grup chat, menyebarkan aib atau foto tanpa izin, mengucilkan seseorang dari dalam grup yang dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya yaitu body shaming ya teman-teman, yang membeda-bedakan warna kulit, jenis rambut, dan contoh lainnya yaitu memfoto teman dengan secara diam-diam dan menjadikannya stiker WhatsApp. Itu juga definisi bullying. Definisi ujaran kebencian. Ujaran kebencian adalah pernyataan yang mengandung kebencian, provokasi, penghinaan terhadap individu atau kelompok, biasanya berkaitan dengan suku, agama, ras, gender, dan bisa memicu konflik dan perpecahan. Dan perspektif Islam, larangan menghina. Itu dalam Islam, menghina dan merendahkan orang lain adalah perbuatan yang tercela, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 11, yaitu janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Jadi setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan kita nggak boleh mengolok-olok kaum yang lain. Seharusnya kita saling menyayangi, menghormati. Dan perspektif Islam, menjaga lisan itu di dalam Islam. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Ini juga berlaku dalam komunikasi digital, chat, komentar. Dan seperti chat, kita nggak boleh berkata-kata kasar, menyindir, dan juga kita harus bijak juga menggunakan media sosial. Berkasih sayang dalam Islam itu bagaimana sih? Islam mengajarkan kasih sayang, rahmah kepada sesama, saling menasehati dengan cara yang baik, tidak menyakiti hati orang lain, dan menolong korban, bukan itu ikut mengejek. Dan jika kita melihat ada teman kita yang mengalami korban bully, diejek atau dikucilkan, kita harusnya menolong dan bukan ikut mengejek. Dan adil dalam Islam itu bagaimana sih? Bersikap adil kepada sesama orang tanpa pilih kasih, sebagaimana di dalam Quran surah An-Nahl ayat 90, sungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, tidak menyebarkan informasi yang belum jelas, dan hindari fitnah. Dan bagi teman-teman kita yang terkena bullying itu dampak psikologisnya itu sangat besar ya teman-teman, seperti menurunkan rasa percaya diri, menyebabkan stres dan kecemasan, depresi, bahkan trauma. Korban merasa terisolasi atau tidak dihargai dan dapat mempengaruhi prestasi akademik. Jadi teman-teman kita yang terkena bullying susah bertanya, aktif di kelas, tidak aktif organisasi, karena di dalam diri dia itu ada kecemasan yang takut dibully, dan rasa percaya dirinya itu tidak ada, karena mungkin dikatain sok pintar, sok ini, sok itu, sok aktif dalam organisasi ataupun yang lainnya. Dan apa sih pencegahan hukum yang bisa kita lakukan jika ada teman kita, bahkan diri kita yang terkena bullying? Yaitu dikenakan sanksi hukum. Di Indonesia diatur dalam Undang-Undang ITE, yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan pelaku dapat juga dikenakan denda dan hukuman pidana. Penting untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Dan kesimpulannya adalah, jadilah pribadi yang menjaga lisan dan menyebarkan kebaikan, baik di dunia nyata maupun di dunia digital.
Jadi banyak juga orang-orang yang menggunakan akun fake untuk mengujarkan kebencian, dan itu sebenarnya tidak boleh ya teman-teman. Harusnya kita menyebarkan kebaikan, membuat konten-konten untuk mengajak teman-teman yang lainnya untuk berbuat baik. Dan ini saja yang materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.